Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan jawaban dari soal UTS yang diberikan. Baiklah, langsung saja. Nomor 1 yaitu jelaskan konsep akuntansi syariah berdasarkan bagan yang telah tertera di soal UTS. Baiklah, dari bagan tersebut menjelaskan alur dan konsep dasar akuntansi syariah yang dimulai dari aktivitas lembaga perusahaan. Dalam konteks akuntansi syariah, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Setiap kegiatan yang dilakukan kemudian dicatat dalam sistem akuntansi. Proses pencatatan dimulai dari input transaksi, lalu diproses dalam pembukuan dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Seluruh proses tersebut dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntansi syariah yang memberikan penekanan pada keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang berhak secara adil dan transparan, kebenaran, yaitu penyajian informasi yang jujur dan sesuai fakta, penegakan syariah, yaitu menjaga agar kegiatan dan laporan akuntansi tetap sejalan dengan hukum dan etika Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Baiklah, selanjutnya nomor 2, penjelasan tentang pembagian akad dalam akuntansi syariah. Yang pertama ada akad tijarah, profit oriented. Akad tijarah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dan umumnya digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam akad ini, kedua belah pihak mengharapkan adanya imbal hasil dari transaksi yang dilakukan. Contoh dan jenis akad tijarah. Yang pertama ada murabahah, akad jual beli dengan penambahan margin, keuntungan yang disepakati. Kemudian ada akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran imbalan tertentu. Yang ketiga yaitu ada akad salam, di mana akad jual beli pembeli membayar terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga yaitu akad istisna, akad pemesanan barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai kesepakatan. Yang keempat yaitu mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yaitu ada akad tabaru atau non-profit oriented. Akad tabaru adalah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Pihak yang memberikan manfaat tidak mengharapkan imbalan, dan akad ini didasarkan atas keikhlasan. Contoh dan jenis akad tabaru, yang pertama yaitu ada akad pinjaman tanpa imbalan atau non-komersial yang wajib dikembalikan. Selanjutnya ada akad hibah, pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa kompensasi. Yang ketiga ada wakaf, penyerahan harta untuk kepentingan umum atau ibadah secara permanen. Selanjutnya ada wadiah, titipan barang kepada pihak lain yang wajib menjaganya dengan baik. Selanjutnya ada kafalah, penjaminan atas tanggungan pihak lain. Selanjutnya ada hawalah, pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Ada ran, yaitu gadai, yakni jaminan barang atas suatu utang bersifat sosial namun bisa bersifat komersial jika ada biaya pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada nomor 3, bagian yang pertama, akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai seni berarti akuntansi melibatkan kemampuan, kreativitas, dan pertimbangan dalam menyusun, mencatat, dan menyajikan informasi keuangannya. Contoh, memilih metode depresiasi atau menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pihak manajemen. Kemudian yang kedua, akuntansi sebagai ilmu. Akuntansi sebagai ilmu berarti akuntansi memiliki landasan teori, konsep, prinsip, dan metode yang sistematis serta dapat diuji secara ilmiah. Contoh penelitian ilmiah untuk menguji pengaruh IFRS terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, akuntansi sebagai teknologi.
Akuntansi sebagai teknologi berarti akuntansi menyediakan alat dan sistem untuk mengolah informasi keuangan dengan menggunakan perangkat teknologi dan aplikasi. Contohnya, penggunaan software akuntansi berbasis cloud untuk mencatat transaksi secara real time. Kemudian nomor 4, dari yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik pencatatan transaksi ekonomi sudah dilakukan secara sederhana, namun jujur dan transparan. Ayat Al-Quran yang mendukung praktik pencatatannya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menganjurkan untuk mencatat utang piutang secara tertulis, bahkan menyerahkan saksi sebagai bentuk keadilan dan penjelasan dalam transaksi. Maknanya, Islam sangat menekankan pentingnya mencatat dalam transaksi ekonomi yang lebih dasar awal praktik akuntansi syariah. Kemudian yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, praktik administrasi keuangan negara mulai lebih terstruktur. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Diwan, yaitu semacam lembaga administrasi keuangan. Sistem pencatatan mulai digunakan untuk mencatat yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas negara, pembayaran gaji dan tunjangan, dan yang terakhir, distribusi zakat dan sedekah. Sistem ini menunjukkan bahwa umat Islam sejak awal memiliki sistem keuangan yang tertib dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Perkembangan praktik akuntansi makin pesat dan terorganisir, dan pengaruh dari administrasi Persia dan Romawi mulai diadopsi dan disesuaikan dengan prinsip Islam. Kemudian pencatatan keuangan dilakukan dengan sistematis dan mulai menggunakan dokumen tertulis yang kompleks. Muncul jabatan musrif atau pengawas keuangan dan khatib. Kemudian diterapkan sistem pengendalian internal termasuk pengawasan terhadap kas negara dan pegawai. Keemasan Islam. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dan ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi dan administrasi. Banyak kitab dan dokumen ekonomi yang disusun seperti oleh Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan lainnya. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menekankan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam keuangan publik. Konsep hisbah, pengawasan pasar berkembang untuk menjamin kejujuran dan muamalah. Yang kelima adalah gagasan pembentukan akuntansi syariah dan ciri khusus antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah lahir untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuannya adalah menanamkan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proses pencatatan. Akuntansi ini juga mengakomodasi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, akuntabilitasnya tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat luas. Ia menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau judi. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ialah perbedaan utamanya terletak pada landasan dan tujuan. Akuntansi syariah berlandaskan prinsip Islam dan bertujuan untuk keberkahan serta tanggung jawab sosial. Sementara akun konvensional lebih menekankan pada efisiensi ekonomi dan laba semata. Dalam akuntansi syariah, transaksi keuangan harus halal dan bebas dari praktik yang merugikan secara moral maupun hukum Islam. Sebaliknya, akuntansi konvensional tidak mempertimbangkan aspek halal haram selama transaksi sah menurut hukum formal. Akuntansi syariah bukan sekedar sistem alternatif, melainkan sistem etis yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Ia hadir untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam itu masa lalu, satu pilar PSAK umum atau standar konvensional. Sebelum tahun 2012, Indonesia menggunakan satu pilar standar akuntansi yaitu 1. PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum.
merupakan standar utama yang berlaku secara umum untuk seluruh entitas bisnis, mengacu pada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, dan kemudian nilai mengadopsi IFRS secara bertahap, berlaku untuk perusahaan publik, swasta maupun perusahaan yang tidak memiliki karakteristik khusus. Kelemahannya, tidak fleksibel untuk entitas yang tidak bersifat profit atau lembaga non-komersial seperti UKM, entitas nirlaba atau lembaga syariah. Perkembangan saat ini, multi-pilar standar akuntansi. Seiring berkembangnya kebutuhan laporan keuangan dan beberapa jenis entitas, Indonesia kini menggunakan pendekatan multipilar, yakni 4 pilar utama. Yang pertama, PSAK berbasis IFRS, digunakan oleh entitas berakuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka dan entitas besar, mengikuti standar internasional IFRS agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Contoh entitas adalah perusahaan TBK, bank, BUMN. Yang kedua, Saketap, entitas tanpa akuntabilitas publik, mulai berlaku sejak 2009, disusun untuk UMKM atau entitas yang tidak mengharuskan laporan keuangan atau pengguna publik, lebih sederhana dibanding PSAK umum dan tidak perlu konsolidasi atau laporan arus kas metode langsung. Contohnya toko kecil, koperasi, dan yayasan kecil. Kemudian yang ketiga itu SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah, diterbitkan tahun 2016 oleh IAI, fokus pada pelaporan yang sangat sederhana dan praktis, berbasis kas, hanya menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Cocok untuk usaha mikro, warung, atau pedagang kecil. Kemudian yang terakhir, yang keempat, PSAK Syariah berbasis ISAK dan PSAK Syariah, digunakan untuk entitas yang menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah, mengatur transaksi seperti mudharabah, murabahah, ijarah, zakat, dan wakaf. Contohnya untuk bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah. Nah, kesimpulannya, dulu Indonesia hanya memiliki satu standar akuntansi, yaitu PSAK umum, yang diberlakukan untuk semua jenis entitas. Sekarang Indonesia telah mengembangkan 4 pilar standar untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas, termasuk entitas syariah dan UKM. Pendekatan ini menciptakan fleksibilitas, efisiensi, dan relevansi dalam penyusunan laporan keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.